الرحمن الرحيم أمن هذا Recording in الذي progress. هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون اللهم ارحمنا بالقرآن. Katakan Muhammad, dialah Allah yang menciptakan dari ketiadaan. Kalian semua Allah ciptakan. Wa ja'ala lakumus sam'a, dan Allah jadikan untuk kalian pendengaran. Wal absar, penglihatan. Wal afidah, dan hati nurani. Qalilan ma tashkurun, sedikit sekali yang bisa bersyukur di antara kalian. Qul huwallazi tara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Katakan Muhammad, dialah Allah yang telah membagiakan kalian di muka bumi ini. Wa ilaihi tuhsyarun, dan kepada Allah kalian semuanya bakal dikumpulkan di padang mahsyar. Qul, katakan Muhammad, ini perintah agar seorang yang beriman itu punya prinsip yang benar. Prinsip yang harus dipegang, prinsip yang harus dijaga, prinsip yang tidak bisa ditawar. Kalau Allah sudah perintahkan, kerjakan. Qul, katakan Muhammad, wallahu ahad. Allah itu Esa. Allahu Samad. Allah itu adalah tempat kita meminta, tempat kita bersandar. Lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak pernah melahirkan dan tidak pernah dilahirkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang setara dengan Allah satupun juga. Apalagi di bulan Desember ini, banyak orang yang nggak punya prinsip. Toleransi, ucapan gitu doang aja masa kagak mau. Hati-hati ya bunda. Kalau hanya sekedar ucapan, mau nggak mereka ngucapin asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah? Nggak mau juga mereka itu. Jadi kenapa kita dibilang intoleran, giliran mereka enggak. Dan kayak begini dari dulu ayah bunda, diulang-ulang. Kasetnya diulang-ulang, setel setiap Desember aja. Rame ada urusan begini. Jadi, kul, katakan Muhammad, a'udzu birabbil falaq. Kalau malam tuh nggak usah takut. Nggak usah takut sama yang aneh-aneh. Sama jin, sama setan, sama sihir, nggak usah takut. Aku berlindung kepada Rob, pemilik malam. Min syarri ma khalaq, dari semua kejahatan yang dia ciptakan. Min syarri ghasikin idza waqab, dari kegelapan malam kalau semakin pekat. Qul a'udzu birabbin nas. Katakan Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Rabbnya manusia.
Kul, ya ayyuhal kafirun, katakan Muhammad. Wahai orang-orang kafir, katakan Muhammad. Dalam hal ini, Allah ajarkan prinsip yang banyak orang goyang. Ya benar. Maka kalau ini perintah pada Nabi Muhammad, perintah juga untuk umatnya. Kul, katakan. Walladhi ansya'akum. Dialah Allah yang menciptakan kalian dari nggak ada. Kalau ayah bunda tadi saya bilang ansya'atu beda sama ja'ala, beda sama kolako. Ansya itu menciptakan dari ketiadaan dan dengan cepat. Dalam surat Al-Waqiah ayah bunda tahu tuh bagaimana bidadari-bidadari surga diciptakan sama Allah. Inna ansya'na hunna insya'ah faja'alnahunna abkara uruban atraba li ashabil yamin. Itu ada kalimat inna ansya'nahunna insya'ah. Kami ciptakan para bidadari surga itu serta merta dari tas. Sama dengan penciptaan manusia. Orang tua kita aja kagak tahu kita ini bakal hadir. Kita semua, kalian semua, ya bunda juga nggak tahu. Mau dikasih anak apa nggak tahu. Itu insya. Bahkan disebut sama Allah di ayat pertama surat Al-Insan. Hal ata alal insan. Inum minad dahri lam yakun syai'am madhkuro. Pernah nggak datang sebuah kejadian pada manusia? Dulunya dia nggak jadi apapun yang disebut, nggak punya nama. Dan tiba-tiba sekarang namanya Bobi, tiba-tiba sekarang namanya Priyana, namanya Hanifah, namanya Dini, namanya Heni, namanya Heriani. Sekarang punya nama, dulunya nggak ada. Dan huwaladzi ansyakum. Siapa yang bisa bikin kayak gini? Kalau bisa, yang pengen punya anak, bisa punya anak semua. Tapi enggak, ada yang dikasih anak sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang nggak dikasih. Walladzi ansya'akum. Dialah yang menciptakan kalian dari ketiadaan. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Pelajaran pertama tadi prinsip yang diajarkan sama Allah tentang hal-hal yang absolut milik Allah. Yang kedua adalah kalian diciptakan dari ketiadaan oleh Allah. Yang ketiga, tiga modal yang hebat yang Allah kasih. As-sam'a, pendengaran, wal absara, penglihatan, wal afidah, dan hati. Tiga modal ini mahal, luar biasa. Tapi banyak orang yang nggak ngerti. Qalilan ma tashkurun. Sedikit banget yang bisa bersyukur. Padahal tiga modal ini mahal, ini minta ampun. Mereka yang hilang pendengaran baru tahu mahalnya pendengaran. Mereka yang lihat hilang penglihatan baru tahu mahalnya penglihatan. Demikian juga mahalnya bisa mencerna, bisa merenungi, bisa berpikir dengan hati nurani, dengan conscience. Baru ngerti betapa mahalnya itu semua Allah kasih. Tiga modal ini jagain. Tiga modal ini pakai dengan seoptimal mungkin. As-sam'a, pendengaran, wal absara, penglihatan, wal afida, dan hati. Sam'a itu pendengaran, indera pertama dan indera terakhir yang Allah aktifkan.
sebelum mata ngebuka, ketika dilahirkan, bayi itu bisa dengar. Maka sama, bahkan ilmu pengetahuan modern ngasih tahu, sejak dia masih janin saja sudah bisa dengar. Maka kalau ilmu pengetahuan modern, setelkan musik-musik Mozart, musik-musik apa namanya, Beethoven, musik-musik penenang jiwa. Nah, kalau kita bacakan Al-Quran, makin sering bacakan Al-Quran, makin dahsyat. Dan di Mesir, dua orang dokter, suami istri, yang tinggal di Jeddah, pengen punya anak hafiz Al-Quran. Dan keduanya itu bacain anak-anaknya Al-Quran dari sejak kandungan. Dan meski dibacakan dalam kandungan, anak itu udah lahir, terus dibacakan Al-Quran, diperdengarkan, juz demi juz. Dan Alhamdulillah anak pertama mereka dikasih nama Tabarok dan hafal Al-Quran dalam usia 4,5 tahun. Dan nanti kalian bakal tahu, googling aja, kisah Tabarok. 3 orang bersaudara yang semuanya habis Quran, bapak ibunya juga yang tadinya dokter, habis Quran semua. Dua-duanya dokter, bukan orang yang belajar agama, tapi pengen di Al-Quran. Daripada ngedengerin musik-musik, nggak tentu juga, nggak jelas juga apa manfaatnya, mending mbak dengerin Al-Quran. Memperdengarkan Al-Quran kepada anak-anak. Kenapa? Karena pendengaran itu mahal. Pendengaran itu adalah indera pertama yang Allah aktifkan, dan indera terakhir juga yang Allah aktifkan. Jadi biasanya orang kalau sudah menutup mata, sudah nazak sekarat, nggak tahu tuh, hampir seluruh dunia nih, kaum muslimin bacakan Al-Quran buat mayit. Itu indera terakhir yang diaktifkan. Karena itu kata Rasulullah, lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan, bacakan kepada orang-orang yang mau mati di antara kalian la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah. Kalau orang Indonesia biasanya Yasin dibaca. Boleh nggak Ustaz? Boleh. Bacain Al-Quran. Bacain Ar-Rahman boleh. Bacain Al-Kahfi boleh. Bacain 30 juz juga boleh. Indra terakhir yang Allah aktifkan. Dan wal absar, penglihatan. Telinga, penglihatan itu adalah input. Semua input. Data yang dimasukkan ke dalam hati, pikiran. Semuanya masuknya paling banyak dari mata, dari telinga. Dan penglihatan itu dikasih Allah mahal. Setiap tahun kalian bakal lihat teknologi kamera. HP yang makin canggih, makin canggih, makin canggih. Tapi tanya sama semua ahli kamera, bahwa secanggih-canggihnya kamera, baik di HP maupun di kamera yang handheld, dipegang, itu nggak ada apa-apanya dibandingkan mata yang dikasih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalian bakal tahu, ada lensa yang harganya ratusan juta. Bahkan ada lensa yang harganya itu sampai miliar. Christopher Nolan yang bikin film Oppenheimer, bikin film Batman, bikin apapun juga tuh. Ini sering terima award macem-macem. Itu kalau lagi mau bikin film, lensanya aja minta bikin sendiri dan nilainya miliaran.
Dan kalau ngelihat hasil kerjanya Nolan itu, biasa aja. Lebih dahsyat mata kita. Tanya sama Bunda Lucy, ayah andung yang suka naik gunung. Yang direkam sama Bunda Lucy itu, yang dibagiin ke kita, yang disimpan sama Bunda Lucy di HP-nya, insya Allah jauh lebih hebat yang dipandang mata langsung dibanding apa yang direkam sama kamera secanggih apa. Wal absara mata tumaha wal afidah, dan hati. Hati itu memproses semua-muanya. Kenapa bukannya pendengaran, penglihatan, terus otak, akal, Ustaz? Enggak. Allah kasih tahu bahwa mencerna semua data itu yang paling asik, termasuk nyimpen memori itu yang paling dahsyat. Ini bukan ini. Pakai hati, cernanya. Kalian bakal ngelihat tuh bahwa semua penyimpanan memori dan memproses semua data itu bukan otak, disebut sama Allah hati, hati, hati. Dalam surah Al-A'raf juga begitu. Banyak sekali kami cemplungkan ke dalam neraka jahanam. Dari golongan jin dan manusia, mereka punya mata tapi nggak dipakai melihat. Mereka punya pendengaran, mereka tidak gunakan untuk dengar. Mereka punya hati yang tidak dipakai untuk berpikir. Dia kata bahasa Allah surah Al-A'raf dari ayat disebut sama Allah hati untuk berpikir. Jadi mikirnya pakai hati. Kenapa? Karena dalam surat Al-Alaq, kalau mikirnya pakai ini, otak, bohong. Banyak otak yang berbohong. Mana buktinya, Ustaz? Nasiyatin kazibatin khoti'ah. Itu ubun-ubun otak. Kazibatin yang berbohong. Khoti'ah yang salah, yang keliru. Cernanya. Mikir pakai otak lagi. Salah. Dalam surah Al-Mudathir kita sudah dapati innahu fakkara wa qaddar fakutila kaifa qaddar thumma kutila kaifa qaddar thumma nadhar thumma abasa wa basar thumma adbara wastakbar faqala in hadha illa sihru yusar in hadha illa qaulul basar sauslihi sakor. Neraka kalau mikirnya pakai ini salah, kata Allah. Itu ayat ini kita udah lewati. Kenapa? Karena ya Bunda, pegang kalimat usbok. Kalau ada kebaikan, dikasih tahu sama Allah. Contoh, saudara-saudara kita di Sumatera lagi susah. Terus kita punya rezeki segini-gininya. Begitu kita diinfoin, hati kita langsung berasa. Kalau langsung ngikutin yang dikasih tahu sama Allah, tas selamat. Kita sedekah, kita infak, selamat. Tapi kalau dicerna pakai otak, dipikir-pikir, hati-hati. Makin mikir, makin gak jadi. Wah, kalau saya sedekah, besok gimana ya? Cukup nggak ya? Makin dipikir, makin nggak jadi. Kenapa? Karena dalam surah Al-Alaq itu nasiyatin kadibatin khotiyah. Udah ketemu belum tuh ayat? Ini ubun-ubun, ini upper frontal, apa namanya, disebut dalam medis. Bagian depan otak tuh yang kerjanya nyerna aja, mikir aja, nganalisa aja. Kazibatin, bohong, khotiatin, salah, keliru. Tapi kalau nyernanya pakai ini, pakai hati, benar. Dan banyak yang belum belum pahami.
hal ini. Seorang kawan, neurolog, ahli syaraf, bikin pelatihan tentang kehebatan otak, otak kiri, otak kanan, otak tengah, segala macam. Diskusi sama saya. Dan saya sampaikan tentang nggak ada tuh nyerna informasi pakai otak. Statement saya dibantah langsung segala macam. Saya kasih tahu tuh ayah bunda tentang sebuah sampel contoh. Nikah tahun berapa? Saya bilang 20 tahunan yang lalu. Bahagia nggak waktu nikah? Ya bahagia lah. Senang nggak? Senang lah. Masih ingat nggak baju yang dipakai sama panjenengan waktu itu? Ingat kok. Masih ingat nggak baju yang dipakai sama istri waktu itu? Ingat. Sama mertua? Ingat. Terus wajah penghulunya masih ingat nggak? Masih ingat. Suasana waktu pesta pernikahan masih kelihatan nggak? Masih. Udah semuanya disebut sama dia. Saya bilang, antum waktu itu ngapalin nggak? Kejadian yang bahagia itu antum hafalin nggak? Dengan sengaja nggak? Dengan ngeh? Enggak. Itu nggak pakai otak. Antum masih teringat jelas itu karena antum bahagia. Antum girang. Nggak perlu pakai otak. Karena otak tuh short term. Dan dia tuh harus ada proses naro, storing, nanti kalau diperlukan receiving, tarik. Tapi kalau hati, dia girang, dia sebel, dia bahagia, dia rindu, segala macam, dicerna langsung. Nah karenanya ya bunda, ayat dan Al-Quran juga begitu. Jangan taruh di otak. Makin taruh di otak, makin jelek muka. Karena mikir mulu. Hilang lagi, jelek lagi. Tapi kalau taruhnya di hati, dia berasa berbekas di hati, nikmat gitu. Insya Allah nggak lupa-lupa. Seperti semua kejadian bahagia yang pernah kita lewati, nggak perlu pakai otak, hafal selama-lamanya. Tiga modal ini ya bunda, pendengaran, penglihatan, dan hati itu sedikit yang ngerti. Ini ilmu mahal kayaknya. Terus Bapak harus nulis buku lagi tentang tiga modal ini. Jadi, Masya Allah. Kenapa? Karena dikit yang ngerti. Karena dikit yang ngerti, dikit yang bersyukur. Qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilaihi tusyarun. Ini udah lewat banyak nih. Cukup kali ya bunda? Lanjut, Ustaz. Katakan Muhammad. Walladzi dzara'akum. Tuh, bunda uji itu prefrontal cortex. Jazakillah bunda. Bagian depan otak. Yang suka bohong. Makanya kalau orang bohong tuh biasanya matanya ngangkat ke atas gitu dulu. Nanya ke sini. Makanya kalau orang lagi mikir, dahinya kenyit, ngedeketin ke otak depannya. Suka bohong, suka salah, suka keliru. Balik ayat berikutnya. Katakan Muhammad, walladzi dara'akum. Allah yang mengembang biakan kalian. Fil ardi di muka bumi. Wa ilaihi tuhsyarun. Dan kalian semuanya bakal Allah kumpulkan. Dara'akum tadi untuk gini. Ntar tusyarun di ini. Allah kembang biakan dari satu surat An-Nisa ayat-ayat awal. Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah
yang menciptakan kalian dari satu jiwa. Lalu kemudian Allah ciptakan pasangannya. Terus lanjutin ayatnya. Dan membuat kalian jumlah yang banyak. Kasiran nisa'an, rijalan wa nisa'an. Wattaqullaha alladzi tasa'aluna bihi wal arham. Bertakwalah pada Allah. Karena kalian bisa punya kerabat, kalian bisa punya hubungan silaturahim yang luas. Lucunya banyak yang nggak pernah jumpa, nggak pernah ketemu di kelas online, tahu-taunya saudara. Dia Allah yang nggak ada yang bisa buat kayak begini, mengembangbiakan kalian di muka bumi. Kalau dalam surat Ar-Rum, ayat sebelum ayat kondangan, ayat Bunda kan tahu surat Rum itu ayat 21, baca tuh di ayat sebelum. Min ayat yang khalaqakum min turab, Allah ciptakan kalian dari tanah. Lalu kemudian Allah jadikan kalian basyarun dan tasyirun, manusia yang jumlahnya banyak. Dalam surat Al-Hujurat, ya ayuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Wahai manusia, kami jadikan kalian dari satu orang laki-laki dan satu orang perempuan. Darinya lalu kemudian kami jadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Bita'arufu, agar kalian ta'aruf, saling mengenal. Bunda Aning sama Bunda Rida jadi besan. Eyang Halimah sama Bunda Ocha besan. Dulunya ada yang saling kenal kayak Bunda Aning, Bunda Rida, besan. Nggak kenal kayak Bunda Ocha sama Eyang Halimah bisa besan. Kayaknya asik juga nih kalau kita semuanya pada besanan. Makin pada banyak besanan. Ini orang-orang terbaik harus saling besanan sama orang-orang terbaik juga. Cocok nggak kira-kira? Ayandung, cocok? Insya Allah makin banyak kita punya Mohon besan. doanya, Usbog. Insya Allah. Jadi pada besanan semuanya. Dan ada yang saling kenal, ada yang nggak kenal. Dita'aruf agar kalian saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling mulia. Ada yang paling bertakwa. Dan ini disebut sama Allah. Allah kembangbiakkan kalian. Di mana? Di muka bumi. Wa ilaihi tusyarun, dan kepada Allah nanti kalian bakal kembali. Hai Bunda rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini reuni dengan keluarga, reuni dengan harta di akhirat. Sebab baru kemarin Allah rezekikan bikin tulisan artikel berjudul reuni bersama keluarga dan harta di surga. Kalau kita tahu bahwa saat kita mati, yang nemenin kita cuma amal soleh, keluarga ikut nggak ke dalam kubur? Enggak. Harta ikut nggak? Tapi kita bisa reuni sama keluarga, sama harta di surga. Dengan cara apa? Disebut dalam surat Tur ayat 20-an. Saya Bunda nanti cari. Walladzina amanu wa taba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Kullu imri'in bima kasabat rahina. Dan orang-orang yang beriman lalu diikuti oleh keturunan mereka keimanannya. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami kumpulkan lagi keluarganya itu nanti bersama mereka di surga. Dikasih tahu sama Allah, bisa reuni di surga Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Iman. Ajarkan keluarga kita
anak kita, cucu kita. Kalau masih hidup, ajarkan buyut kita untuk iman pada Allah. Harta, bisa nggak kita reuni dengan harta kita di surga? Jawabannya bisa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hadisnya sahih. Man tasaddaqa bikasbin thayyib. Siapa yang sedekah dengan harta yang baik. Wala yaqbalullahu illa thayyiban, dan Allah tidak menerima kecuali sedekah dari harta yang baik. Baik berullah biyamini, Allah terima dengan tangan kanannya. Ini bukan personifikasi, ini bukan menunjukkan tangan Allah seperti tangan manusia, tapi ini cuma personifikasi bahwa menerima dengan tangan kanan itu memuliakan. Allah terima sedekah kita dengan tangan kanan. Wa rabbihar rahmat, lalu Allah tumbuh kembangkan itu sedekah. Meskipun jumlahnya sedikit, cuma 1 butir kurma. Nanti cari hadisnya ya. Fayurabbihi ar-Rahman kama yurabbi ahadukum faluwahu. Seperti orang yang menumbuh kembangkan benihnya, bibitnya. Atau seperti peternak yang cempeknya digemukin sampai jadi besar. Hatta yakun misalul jabal. Allah tumbuh kembangkan sedekah itu yang cuma 1 biji korma hingga sebesar gunung, kata Rasulullah. Jadi sedekah, meski sedikit, ayah bunda, asalkan dari harta yang halal, Allah tumbuh kembangkan jadi gede banget. Dan itu reuni sama harta kita di surga nanti. Karenanya ya bunda, kalau cinta sama keluarga, cinta sama harta, ayo janjian bikin reuni di surga bersama keluarga dan harta. Agar jadi jumlah yang banyak. Semuanya bahagia. Wa ilaihi tusyarun. Dan di bumi ini kita bahagia jadi hamba Allah. Ntar juga ketika Allah kumpulin kita, ntar juga bahagia. Pokoknya mudah-mudahan nanti kita di hari kiamat, saya berdoa pada Allah mudah-mudahan nggak ada yang bingung, nggak ada yang panik. Semuanya udah bahagia duluan. Amin. Amin. Ini nggak ada yang ngangkat tangan ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Termasuk orang yang udah paling bahagia. Dan ini ngeliatin wajahnya Ayah Bambang sama Bunda Ning kayaknya udah bahagia. Karena mudah-mudahan almarhumah Bunda Sri Adiwati Dayon Allah Subhanahu wa taala jadikan ahlul Quran, ahlus surga. Amin. Qul disebut sama Allah 2 kali pagi ini. Katakan. Dan ini adalah pelajaran penting buat kita semua supaya nggak ragu lagi. Supaya nggak ragu kalau ketemu sama orang-orang yang bawa fakta semu. Ya, bunda. Fakta semu tentang pendengaran, tentang penglihatan, tentang hati. Nggak ragu bahwa Allah sudah kasih tahu. Qul, baik ini ilmu yang kami terima ya Allah, kami yakin. Dan kami bersyukur. Qul, katakan Muhammad. Urusan keturunan yang mengembangbiakkan Allah. Kita dihidupkan di dunia dan kita semua bakal kembali pada Allah, maka harus bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan kita semuanya, ayah bunda, dan orang-orang yang kita cintai dunia dan akhirat. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.